Oh iya. Beliau bertanya apa korelasinya azan yang fungsinya adalah manggil orang untuk sholat dengan azan pada telinga bayi, gitu ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu kalau hadisnya itu sahih, itu sebetulnya kita nggak perlu mencari korelasi, itu sudah sami'na wa ata'na, karena Nabi memerintahkan kan. Jadi kalau apapun yang diperintahkan Nabi itu, meskipun kita ngerti kaitannya, kita ngerti alasannya, apa tidak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, ya udah sami'na wa ata'na. Jadi ini yang pertama kali begitu, harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau misalnya kita harus tahu korelasinya, akhirnya orang tuh mikir, wah ini apa gawe ini nggak masuk akal ini, kan begitu. Karena agama itu adalah berdasarkan sami'na wa ata'na. Umar bin Khattab itu beliau pernah tawaf Bapak Ibu. Ketika tawaf itu kan dia mencium apa? Hajar Jahannam. Kenapa? Hajar Aswad. Nah, sebelum mencium itu dia mengatakan begini, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Aku tuh ngerti kamu itu cuma batu, gak bisa memberi madarat, gak bisa memberi manfaat. Berarti logikanya apa? Nah, apa tak ambung barangnya kan? Nah, berarti ini nanti kalau korelasinya ini ngambung bendera itu gimana Pak? Jadi aku itu tahu kamu itu batu, nggak bisa memberi madarat, nggak bisa memberi manfaat. Kalau pakai akal, nah apa kok kamu tak cium barang, gitu kan? Nah, cuma Umar mengatakan, falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Kalau aku nggak melihat, kalau aku nggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, nggak bakalan kamu tak cium. Nah, berarti agama murni ittiba. Nah, begitu Pak, itu pertama kali seperti itu. Ini yang kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, agar kita itu tidak suka ngeyel. Karena tujuan kita diciptakan adalah ibadah. Berarti kalau tujuan kita diciptakan adalah ibadah, pertanyaan yang mesti ditanyakan cuma dua. Satu, ibadah apa saja yang diperintahkan Allah untuk saya kerjakan? Yang kedua, sudah benar enggak aku melakukan ibadah ini? Jangan-jangan ibadah yang tak lakukan enggak dikehendaki Allah, enggak sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan, karena adzan itu kan lafadznya lafadz tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, paling besar. Paling besar itu berarti yang paling besar dari segala yang besar, Pak. Berarti kalau panjenengan mengatakan Allah di mana-mana, itu menyalahi Allahu Akbar. Allah nggak cukup Pak di langit bumi. Allah jauh lebih besar daripada langit dan bumi, jauh lebih besar daripada arsy. Padahal makhluk Allah paling besar adalah arsy, ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat apa? Tauhid. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Terus ngajak taat kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, kan begitu. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju ke kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini kalimat tauhid, Pak. Nah, korelasinya dengan bayi tadi, kita kan diperintahkan bayi itu agar menjadi anak yang soleh. Caranya dengan mengajarkan ilmu syar'i. Maka cara pertama kali bayi dikon moco ndak iso, ya kan? Nah, diperdengarkan di telinganya ucapan yang itu adalah lafaz tauhid. Korelasinya juga ketika pertama kali yang dia dengar adalah la ilaha illallah, nanti ketika mau meninggal yang terakhir kali diucapkan adalah la ilaha
illallah. Begitu. Jadi awal kali yang didengar la ilaha illallah, yang terakhir kali didengarkan adalah la ilaha illallah. Jadi adzan ini penuh dengan lafaz tauhid, ya, kalimat tauhid, agar yang pertama kali didengarnya adalah kalimat tauhid. Insya Allah begitu korelasinya, Pak. Nggih. Halo, sampun nggih? Atau masih ada yang belum jelas? Hayya 'alas shalah. Nggih. Kalau hayya 'alas shalah berarti kan ayo salat. Nah, memang bayi itu kan belum wajib salat. Tapi kita diperintahkan jauh-jauh hari itu mempersiapkan anak bagaimana biar dia mau salat. Contohnya, panjenengan Bapak Ibu itu pingin anaknya mondok, iya kan? Sehingga pengen bapaknya anaknya dari jauh-jauh hari nggak pernah diajari untuk senang mondok. Barang wis wayahe lulus gak gelem mondok dia. Makanya untuk mondok ini jauh-jauh hari sama seperti itu. Salat ya, jauh-jauh hari biar anak itu senang salat, ya apa sih gitu loh. Sama seperti mondok tadi. Nah, ini seperti itu. Jadi biar terbiasa dengar salat, 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 sehingga ketika dia diperintahkan sudah tidak asing dengan salat. Dan mondok juga seperti itu, Bapak Ibu. Anak itu banyak, teman-teman itu pengen mondok tapi kalau mondok tiba gini-gini karena sejak awal nggak pernah di briefing senengannya apa mondok itu gimana gitu kan. Kalau diceritakan nek mondok itu seneng gini. Cuma nek mondok nang kelas 1 SD di pondoknya kenemenan Pak Sakno, itu ngusir itu namanya, itu buak itu nggih. Mondok itu ya paling SMA lah. Nek SMP ya agak mending dikit lah, tapi Sakno saya masih kecil gitu kan. Ini diajari gimana mondok itu. Jadi ketika anak sejak lama kecil ditunjukkan mondok, dijak jalan-jalan ke pondok, senang mondok, diajari kemah sebentar. Kan kemah kan mondok kecil kan. Itu nanti sehingga di hatinya dia senang mondok, pas wayah mondok dia tidak kaget gitu. Sama seperti tadi, kenapa korelasinya kok diajak sholat, diajak menuju kebahagiaan. Jadi sejak awal itu didengarkan surga, didengarkan ini ayat kita ke Allah, begitu. Ya insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Halo, jadi kalau begitu Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan tidak ada seorang pun dari panjenengan yang keluar dari masjid ini kecuali sudah dibahagiakan hatinya oleh Allah Ta'ala, diampuni dosanya, ditutupi aib-aibnya, dimudahkan urusannya, dikabulkan doanya, dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan yang sempurna, kemudian dimudahkan urusannya, dipersoleh anak keturunannya, dan semua hajatnya serta doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.